Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4I dari kelompok 2 dengan tema Hakikat Pendekatan Pembelajaran PKN Sekolah Dasar bersama saya Ismi Febriana dengan NVM 2402354. Dan saya Nera Fazira dengan NPM 2401364. Dan saya Sopa Unisa Rizky dengan NPM 240102161. Dengan saya Baida Yuskar Kencana dengan NPM 240102342. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar hakikat pendekatan pembelajaran PKN SD. Pendidikan nilai dan moral. Hakikat paling dasar adalah posisinya sebagai pendidikan nilai dan moral, bukan sekedar pendidikan kognitif atau hafalan hukum. Pembelajaran PKN fokus pada penanaman nilai-nilai Pancasila, norma-norma sosial, dan etika dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar menghafal bunyi pasal-pasal undang-undang dasar atau teori tata negara yang rumit. Ada 3 moral yang harus kita pahami. Pertama, moral knowing. Mengetahui yang baik, siswa tahu dan paham secara rasional mana tindakan yang benar dan salah secara aturan maupun moral. Kedua, moral feeling. Merasakan yang baik, siswa memiliki aspek emosional moral seperti empati, hati nurani, cinta tanah air, dan keinginan pribadi untuk berbuat baik. Ketiga, moral acting. Melakukan yang baik, siswa secara konkret memperhatikan langsung nilai kebaikan tersebut dalam perilaku nyata sehari-hari. 3 pilar utama pembelajaran PKN SD. Pertama, civic knowledge, pengetahuan kewarganegaraan, aspek keilmuan, konten yang harus dipahami oleh meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, struktur dasar demokrasi, sistem pemerintahan, Pancasila, dan lambang negara. Kedua, civic skill, keterampilan kewarganegaraan, kemampuan dan keterampilan praktis siswa untuk menganalisis secara aktif dan demokratis, contohnya, mampu mengemukakan pendapat secara aktif, berdiskusi, menghargai perbedaan opini, serta memecahkan masalah sosial di lingkungan sekolah maupun rumah. Ketiga, civic disposition, watak karakter kewarganegaraan, sikap, keyakinan, dan karakter privat maupun publik yang harus melekat pada diri warga negara. Karakter ini mencakup nilai religius, kedisiplinan, kejujuran, toleransi, gotong royong, dan rasa cinta tanah air. Pendekatan kontekstual dan lingkungan. Contextual Teaching and Learning CTL, konsep dasar pembelajaran PKN akan sangat efektif jika materi dikaitkan langsung dengan realitas sosial dan lingkungan nyata yang dialami siswa sehari-hari. Implementasi nyata menjelaskan makna keadilan. Sila kelima Pancasila tidak menggunakan definisi filosofis yang rumit, melainkan melalui simulasi pembagian tugas piket kelas secara merata dan adil berdasarkan kesepakatan bersama. Pembelajaran aktif dan partisipatif student centered, karena anak SD belajar paling baik melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Pembelajaran harus berpusat pada siswa dan menggunakan metode interaktif berikut. Pertama, role playing, bermain peran. Siswa mensimulasikan situasi konkret seperti musyawarah, menentukan ketua kelas, atau menyelesaikan konflik pertengkaran antar teman secara damai. Kedua, proyek citizen, proyek warganegaraan, mengajak siswa mengamati masalah sederhana di lingkungan sekolah, misalkan menumpukan sampah atau pemborosan air, lalu berdiskusi kelompok merumuskan solusi konkret yang bisa mereka lakukan sendiri. Ketiga, value clarification technique, VCT, teknik klarifikasi nilai, membantu siswa menyadari, mengklarifikasi, memilih dan menentukan nilai moral yang mereka yakini. Melalui diskusi studi kasus secara bergabung, gambar bertema kejujuran atau tolong-menolong. Keempat, pendekatan kognitif moral, dilema moral Colbert, menyajikan cerita dilema moral sederhana untuk memicu kemampuan penalaran moral, moral reasoning, siswa melalui diskusi kelas yang terarah. Pendekatan spiral dalam struktur materi. Kurikulum PKN di SD disusun menggunakan pendekatan spiral approach. Pendekatan yang diadaptasi dari teori Jerome Bruner ini mengasumsikan bahwa materi pembelajaran tidak diajarkan secara terputus, melainkan berulang dengan kedalaman, depth, dan ruang lingkup, breadth, dan semakin meluas seiring bertambahnya usia dan jenjang kelas siswa.
tata tertib di rumah, serta interaksi sosial yang harmonis dengan teman sebaya di kelas. Kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, materi mulai diperluas secara konseptual lingkungan yang lebih makro, seperti struktur pemerintahan desa, kecamatan, hak asasi manusia, sejarah perjuangan bangsa, hingga peran Indonesia di era globalisasi. Prinsip pemilihan pendekatan PKN SD. Dalam memilih pendekatan pembelajaran, guru harus memegang teguh 3 prinsip dasar. Prinsip emansipatif, menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang merdeka dalam mengemukakan pendapat, bukan objek pasif doktrinasi satu arah. Prinsip menyenangkan, joyful learning, pembelajaran moral disajikan lewat metode bermain, bernyanyi lagu nasional daerah, dan interaksi sosial yang ceria. Prinsip multidimensional, pendekatan harus mampu menilai dan mengembangkan ketiga aspek siswa secara seimbang, kognitif, knowledge, afektif, feeling, dan psikomotorik, acting. Kesimpulannya, hakikat pendekatan pembelajaran pendidikan keluarganegaraan di sekolah dasar berfokus pada kedudukan sebagai pendidikan nilai, moral, dan karakter, bukan sekadar transfer pengetahuan teoritis. Keberhasilan pembelajaran ini sangat bergantung pada bagaimana guru mampu mengintegrasikan 3 pilar utama keluarganegaraan, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic disposition, agar dapat membentuk watak warga negara yang cerdas dan baik, smart and good citizen.